Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi? Salam rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa. Semoga kita semua diberi berkah rezeki, diberi kesehatan dan kebahagiaan. Baik, sahabat Kang Edi dimanapun berada, untuk video kali ini ya kita akan bahas tentang ajaran Budi. Ajaran Budi atau bisa dibilang adalah kesadaran pemahaman. Sahabat Kang Edi yang berbahagia, ya kemungkinan kita semua dari dulu ya sudah mendengar tentang ajaran Budi, Budi pekerti, kemudian ajaran hati, ilmu sejati dan segala macamnya yang memang notabene itu semua adalah ajaran-ajaran yang mengajar kita tentang pemahaman, kesadaran pemahaman tentang ilahiyah ketuhanan di dalam diri hati nurani. Jadi pembahasan ajaran Budi adalah bukan semata-mata hanya kulit arinya saja, tapi jauh di dalam inti sarinya tentang pelajaran-pelajaran ketuhanan. Sahabat Kang Edi Banyuwangi yang berbahagia, sedikit akan saya sampaikan di sini. Kang Edi belajar spiritual dari tahun 98, kemudian bertemu dengan seorang guru atau mursyid Torekoh. Kemudian Om Edi coba masuk ke dalamnya dan belajar tauhid di dalamnya kurang lebih hampir 5 atau 6 tahunan. Dan di sana Kang Edi sendiri menjadi ketuanya, dan pelajaran yang bisa diambil adalah tauhid sejati atau betul-betul kita menghilangkan rasa keakuan dengan ritual atau cara spiritual yang diajarkan dengan berzikir di dalam hati, bukan di dalam lisan. Efek baiknya yang diambil, hikmahnya yang dapat diambil adalah tentang pelajaran ketuhanan dan ketauhidan, memanunggalkan, mengesahkan Tuhan. Kembali ke ajaran Budi, sekali lagi itu sempat Kang Edi pelajari, masuk ke dunia tauhid Torekoh itu hampir sekitar 5 tahun. Kemudian 2010 Kang Edi udah pulang ke Muncar Banyuwangi, pulang kampung dari merantau. Kemudian 2010 bertemu dengan seseorang yang sudah sepuh, yang berawal dari pawarto atau mimpi. Nah, di sana sempat diberikan sebuah tutur dari sebuah buku dari seorang wali. Saya sebutkan siapa beliau walinya, dan di buku tersebut bertuliskan pakai bahasa Arab, tapi kalau disuarakan itu bahasanya Jawa ya. Salah satu yang saya kenang sampai saat ini, beliau bilang begini, di bukunya itu disampaikan begini: kembali ke ajaran Budi, balik ning ajaran Budi, itu Jawanya. Nah, orang tua yang saya temui ini bingung karena beliau bukan asli orang Jawa ya. Beliau seorang Madura, tapi setelah baca buku itu mulai paham sedikit tentang Jawa halus. Dan sempat beliau itu bingung tentang balik ning ajaran Budi. Jadi kira beliau jangan-jangan agama tertentu, kita kembali ke agama itu ya. Dan ternyata beliau, karena beliau bukan orang Jawa, kemudian sempat tanya-tanya ke teman-temannya yang Jawa itu. Oh ya, akhirnya beliau paham ternyata Budi itu adalah pemahaman tentang spiritual leluhur tanah Jawa, yaitu tentang budi pekerti luhur, atau tentang ajaran moral atau akhlak. Itu buku itu diserat oleh beliau sudah beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin bisa ratusan tahun yang lalu ya buku itu. Salah satu kalimat yang disampaikan ke saya itu yaitu waktu saya bertemu beliau, kembali ke ajaran Budi, kembali ke ajaran Budi. Berarti kembali ke sini, hati nurani, ke akhlak, ke moral. Dan ajaran Budi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala di tanah Nusantara ini, alias tanah Jawa ini.
yang dimiliki oleh para leluhur-leluhur tanah Jawa zaman dulu sebelum masuknya agama-agama dari luar seperti Islam, seperti agama Kristen, agama Buddha, dan agama Hindu. Ya, jadi orang Jawa ini bukan orang primitif. Leluhur kita itu bukan orang-orang primitif, tapi orang-orang yang luar biasa. Beliau sudah mengajar atau beliau sudah memahami tentang pemahaman moral yang di dalam dirinya, di dalam hati nuraninya, jauh di dalam, bukan di luar kulitnya saja. Bisa dikatakan agama Budi sebelum agama-agama yang baru masuk ke tanah Jawa. Agama Budi itu, agama itu sekedar hanya piranti, hanya perangkat, hanya ibaratnya sarana saja. Ibarat perahu di dalam lautan, ini hanya sarana perahu untuk menuju tujuan di seberang sana. Nah, setelah kita sampai ke seberang sana, ya perahu ini ya ditinggal, nggak ikut nyebrang. Karena hanya agama ini hanya sarana supaya agama ini, kalau di hukum-hukum agamanya, untuk mengatur. Agama itu untuk mengatur supaya nggak kacau, nggak terjadi masalah. Itu agama. Dan sekali lagi, agama itu hanya piranti, hanya ageman, hanya baju. Ibaratnya perahu tadi menyeberang samudra, di perahu tadi nggak ikut sampai ke seberang sana, tetap dia di samudra. Yang sampai ke seberang sana adalah hati nurani, moral, budi pekerti kita. Budi pekerti luhur. Budi itu lebih mengarah dan menekankan kepada intisari ajaran agama apapun. Nanti intisarinya menekankan tekanannya adalah ke ajaran rohani, hati nurani. Dan ini adalah agama kuno Nusantara yang sampai sekarang tetap membumi. Dan ini adalah salah satu ajaran inti agama-agama sekarang ini. Seluruh agama apapun intinya nanti adalah kepada cinta kasih dan welas asih. Welas asih dan cinta kasih ini adalah bukti dari adanya budi pekerti luhur yang muncul dari dalam diri hati nurani manusia-manusia Nuswantara. Dan sekali lagi, hakikatnya puncak beragama itu adalah cinta kasih, kesadaran murni yang ada di dalam diri kita. Salah satu yang diajarkan oleh budi pekerti luhur nanti, salah satu agama budi itu yang diajarkan adalah tentang ketentraman, kedamaian hati, tentang ibaratnya hubungan kita dengan manusia dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan manusia dengan alam semesta. Dan yang diajarkan tentang agama Budi ini adalah Hama Mahayu Hayuning Bawono, rahmatan lil alamin. Ini sering saya sampaikan di konten-konten Kang Edi itu ya. Hama Mahayu Hayuning Bawono menjadi rahmatan lil alamin, membuat dunia ini, membuat alam semesta ini yang sudah indah ini menjadi indah dan menjadi luar biasa. Dan kemudian sekali lagi puncaknya adalah nanti di welas asih sak podo-podo, welas asih kepada sesama manusia, makhluk hidup yang ada di seluruh alam semesta dan isinya, termasuk makhluk-makhluk yang ada di dimensi-dimensi sebelah, bawah, tengah, dan atas. Nanti akan seperti itu hubungannya. Jadi sahabat Kang Edi yang berbahagia, agama Budi adalah agama yang muncul dari hati nurani yang memang sudah digenggam erat oleh leluhur Nusantara kita zaman kuno dahulu. Jangan salah pemahaman, jika orang Nusantara itu orang kuno itu bukan orang primitif dan orang tidak berbudi. Salah satu contoh saja hebatnya orang zaman dulu. Satu contoh, mungkin satu hal yang memang sampai sekarang mungkin tidak bisa dilogikakan, bahwa leluhur-leluhur kita, orang-orang kuno zaman dulu, jangan dibilang primitif. Salah satu contoh saja yang sering Kang Edi disampaikan, cara pembuatan bilah keris saja. Cara pembuatan bilah keris itu pemanasannya memerlukan sekian ribu derajat Celcius supaya bilah-bilah keris, penyatuan antara beberapa besi-besi terpilih, penyatuan antara beberapa elemen untuk bahan-bahan pusaka itu, bahan-bahan keris itu harusnya menggunakan, saat menempanya harus menggunakan pemanasan panas, suhu panas itu kurang lebih 1000 derajat Celcius. Zaman dulu untuk
membuat suhu sepanas itu kira-kira seperti apa? Sedangkan zaman dulu katanya orang zaman kuno, zaman primitif, tapi tidak, dengan leluhur kita sudah bisa membuat keris atau pusaka dengan menempanya dengan menggunakan sesuatu yang bukan modern, tidak menggunakan mesin. Zaman dulu mana ada mesin. Keris itulah salah satu yang harus kita sampai sekarang harus kita nguri-nguri ya, budaya Nusantara. Peninggalan keris ini diakui oleh dunia, sahabat Kang Edi. Jadi sekali lagi leluhur kita itu bukan orang primitif, sudah menggunakan teknologi luar biasa. Tentang pembuatan keris saja, walaupun Kang Edi nggak bisa menerangkan satu persatu tentang bagaimana pembuatan keris, yang jelas dulu kan tidak ada alat canggih untuk menempa itu, apalagi sampai membuat keris. Bila keris itu ada pamor-pamornya itu seperti apa dan bagaimana caranya, masuk logika nggak itu gitu loh. Baik sahabat Kang Edi, mudah-mudahan pemaparan singkat ini bisa manfaat. Kurang lebihnya Kang Edi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.